Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar untuk teman-teman semua? Kembali lagi di channel ini bareng sama saya Indra. Dan sebelumnya saya pengen minta maaf untuk teman-teman semua karena baru sempet gue bikin konten lagi, gue bikin video lagi berhubung karena kemarin-kemarin ada banyak kesibukan. Dan di video kali ini gue nggak pengen ngebahas tentang hukum. Insya Allah minggu depan kalau ada waktu ya teman-teman ya. Jadi gue pengen ngebahas tentang sesuatu yang lagi dibicarakan di media sosial teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke tentang apa yang ingin kita angkat di konten kita kali ini, untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, bisa di subscribe channel ini, di like dan diaktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan informasi konten-konten yang bakal kita upload teman-teman. Dan sebelumnya juga gue pengen minta maaf kalau misalnya konten-kontennya juga masih sangat sederhana berhubung gue pribadi baru belajar buat konten teman-teman. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah dukung kita, udah support kita, udah subscribe kita, udah aktifin loncengnya juga dan udah like video ini. Thank you untuk teman-teman semua. Oke, apa yang pengen gue bahas kali ini mengenai tagar layangan putus yang lagi viral di Facebook dan Instagram teman-teman. Tagar layangan putus ini gue kira apa isinya gitu. Setelah gue baca, wah ternyata ini kisah hidup seseorang yang diangkat. Dan gue terharu ngebacanya ya. Jadi di kisah hidup ini ada perjuangan seorang wanita yang mau nggak mau harus menjadi ibu sekaligus bapak untuk keempat orang anaknya. Dan juga ada kisah sedihnya terkait perselingkuhan yang dialami oleh pasangannya. Gua nggak pengen masuk ke ranah itu. Itu urusan privasi orang. Walaupun sebenarnya dia udah upload. Yang jelas gua salut untuk si penulis. Karena kisah ini adalah kisah yang real. Dia memiliki kesabaran dan kekuatan yang luar biasa. Dan untuk mengurus keempat orang anak bukan hal yang mudah. Dan gue akui itu. Sekali lagi salut untuk pemilik konten. Nah, tujuan video gue kali ini yaitu untuk menjawab netizen, komentar-komentar netizen. Ada komentar-komentar yang nyinyirin laki-laki brengsek lah, laki-laki apalah, laki-laki inilah, itulah. Ada yang dukung, ada juga yang mensupport penulis konten. Ya, kalau menurut gua pribadi sih sebenarnya untuk perselingkuhan sudah terjadi lama ya sebelum gadget ada. Namun akhir-akhir ini muncullah istilah pelakor, muncullah istilah pebinor karena memang teknologi semakin maju. Jadi apapun yang terjadi bakal dimasukin ke sosial media. Baik itu Facebook, Instagram, bahkan YouTube sekalipun ya. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Namun kalau menurut gue pribadi, di antara semua pasangan yang gagal dan pasangan yang berhasil, sampai hari ini jika dilakukan survei, mulai tahun berapa hingga tahun berapa, gue masih yakin lebih banyak yang bertahan, berakhir bahagia ketimbang yang gagal. Nah tentunya dari setiap pasangan gak ada yang menginginkan kegagalan dalam berumah tangga ataupun menjalin hubungan dengan seseorang. Karena terus terang, melupakan itu lebih sulit daripada memulai teman-teman. Dan gue gak ingin sok bijak di sini yang mengomentari itu karena gue sendiri manusia biasa. Yang jelas, gue cuma pengen ngomong gak semua laki-laki seperti itu dan gak semua juga wanita seperti itu. Di dunia nyata, kisah tersebut kan diambil dari dunia nyata. Nggak selamanya laki-laki selingkuh. Ada laki-laki juga yang, perempuan juga maksud gue yang selingkuh. Entah dengan alasan ekonomi lah, entah dengan alasan tertarik lah, entah dengan alasan cinta lah, atau entah dengan alasan iseng-iseng yang ketagihan gitu. Nah, untuk teman netizen, kalau misalkan kita nemu konten-konten seperti itu, ya tentunya harus bijak. Kita nggak langsung mengatakan bahwa laki-lakinya seperti apa. Mungkin laki-lakinya memiliki alasan tersendiri. Yang jelas, sekali lagi gua ngomong, nggak ada pasangan yang ingin dipoligami atau diselingkuhi
karena gue baca di konten tersebut sampai ada kata honeymoon atau apalah. Sementara si pria sendiri sudah terikat dengan pasangan yang mungkin hilaf atau apapun. Manusia nggak luput dari kesalahan dan kekurangan, dan juga si wanita sudah mencoba sabar menghadapi itu semua, bersabar dengan rasa sakit, teman-teman. Menurut gua kesabaran itu batasnya sampai mati. Mengapa banyak yang mengatakan, gua udah cukup sabar, gua udah nggak bisa sabar, karena kesabaran itu dibatasi oleh hati, sehingga timbullah titik jenuh, titik emosi yang udah lama ditampung dari sekian banyak rasa kekecewaan yang dihadapi. Nah, kedepannya kita harapkan tidak ada kejadian-kejadian seperti ini, walaupun tidak menutup kemungkinan kalau nggak terjadi. Pasti bakal terjadi, kecuali setiap orang tersebut diimani oleh nilai-nilai agama, apapun agamanya, dan dia berpegang teguh bahwa semua ini adalah ujian, semua ini adalah cobaan dari Tuhan. Dan sama halnya sih sebenarnya kalau kita punya kendaraan, kita punya sesuatu. Hari ini gue punya motor bagus, 4 tahun ke depan ada motor keluaran baru dan gue mampu, gue pasti tertarik. Nah, sebenarnya ke pasangan seperti itu, karena pasangan itu hari ini oke cantik, nggak akan selamanya dia cantik. Seiring berjalannya waktu dia akan menua, dia akan memiliki keterbatasan. Kita bakal tahu sisi baik dan sisi buruknya. Yang perlu ditekankan di sini adalah komitmen, baik kepada si perempuan ataupun si laki-laki. Kalau menurut gue sendiri, ya itulah. Kenapa gue bisa ngomong, gue bisa komentar seperti ini, karena gue sendiri juga pernah mengalami hal seperti itu. Namun, mungkin ya setiap orang beda-beda permasalahannya, dan gue bukan di posisi yang selingkuh ya teman-teman. Tapi kita nggak pengen ngebahas itu. Untuk semua netizen yang nonton video ini, gue ucapin terima kasih. Yang jelas jangan langsung memvonis sesuatu, jangan langsung menjelekkan sesuatu yang sifatnya itu menyeluruh. Karena kalau misalnya netizen komentar, emang laki-laki itu brengsek, ya laki-laki berarti semua laki-laki. Nah kalau yang nulis laki-laki ya kena juga dia. Oke teman-teman, sekian aja dulu. Mungkin konten gue ini nyampah ya, nggak ada kaitannya. Tapi gue sebenarnya konten ini sekaligus gue belajar ngomong depan kamera, belajar ngebuat konten. Yang jelas yang udah nonton, udah luangin kuotanya, udah luangin waktunya, bahkan udah nge-subscribe channel ini, gua ucapin thank you dan terima kasih, dukung kita. Dan satu hal lagi, channel ini nggak hanya tentang informasi berita, nggak hanya tentang game, nggak hanya tentang ilmu hukum, apapun yang ada, kalau menurut gua bisa angkat, gua bisa posting, dan itu nggak jadi persoalan, insya Allah gue angkat. Dan yang jelas sekali lagi thank you untuk semua teman-teman yang masih setia sama channel ini, masih ngedukung ini. Dari gue pribadi, gue mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan kata-kata, layaknya gue manusia biasa, gue nggak sempurna, mohon dimaafkan. Apalagi mungkin jika si pemilik konten dari Tagar Layangan Putus melihat video ini, saya ucapin yang kuat Bu, mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik dan ibu bisa menemukan pasangan yang jauh lebih baik pula. Jadikan kegagalan di masa lalu, kesalahan di masa lalu, kekurangan di masa lalu sebagai pelajaran di masa depan, agar tentunya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti kemarin-kemarin teman-teman. Oke, sekian dulu video dari gua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi ya, thank you yang udah nonton, thank you yang udah like, thank you yang udah subscribe untuk teman-teman semua. Dan doain juga mudah-mudahan besok-besok gue bisa lebih baik lagi dalam membuat konten, terutama soal editing teman-teman ya. Oke, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye-bye teman-teman semua.